Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Kembali lagi bersama saya Moritz di edisi edukasi bersama Amarket. Kami dari Amarket selalu memberikan edukasi buat rekan trader semuanya karena kami ingin sebelum rekan trader terjun dalam dunia trading setidaknya memiliki sedikit ilmu. Karena kita tahu dunia trading ini adalah dunia yang penuh dengan risiko. Oleh karena itu apabila tanpa ilmu maka habislah kita. Oleh karena itu kami datang memberikan sedikit edukasi supaya mari kita belajar bersama-sama. Supaya kita bisa pintar dan bisa berhasil dalam trading kita. Oke rekan trader. Pada edisi edukasi kali ini kita akan belajar lagi ya sedikit ilmu. Dan untuk tema hari ini kita akan membahas tentang alasan utama swing trading diminati oleh para trader. Nah ini dia. Ini dia rekan trader semuanya. Alasan utama kenapa swing trading sangat dinikmati oleh para trader. Kita akan bahas bersama-sama dan saya merasa bahwa ini perlu untuk diketahui oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu rekan trader, secara garis besar kita akan lihat bahwa dari sini untuk merefleksi lagi, kita akan lihat dulu apa itu swing trading, apa keuntungan dan kekurangannya, kita akan bahas bersama-sama. Oleh karena itu secara garis besar kita akan lihat bahwa swing trading ini rekan trader semuanya, secara garis besar kita bisa lihat bahwa swing trading adalah gaya trading jangka menengah. Biasanya posisi ditahan beberapa hari hingga beberapa minggu. Dalam hal ini, trader tidak terlalu fokus pada pergerakan harga dalam hal ini intraday, tetapi lebih pada pergerakan harga yang lebih besar, trennya lebih panjang atau ya berdasarkan tren atau swing rekan trader. Oleh karena itu, tidak perlu untuk memantau chart platform Bapak Ibu secara terus-menerus seperti misalnya kita trading scalping atau day trading. Karena kalau scalping agak sedikit cepat banget, time frame-nya juga pendek, day trading pun juga oke, masih jarak menengah. Tapi kalau berbicara swing ini kita trading jangka panjang banget. Berhari-hari, mungkin berminggu-minggu. Ini alasan kenapa swing trading ini berdasarkan waktu. Ini adalah suatu trading dalam jangka yang panjang. Dan di sini rekan trader, apabila kita melihat karena jangkanya panjang, maka penggunaan time frame juga harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Secara garis besar, time frame utamanya biasanya menggunakan H4 ya 4 jam atau daily untuk mencari sinyal entry. Sedangkan time frame yang lebih tinggi lagi, misalnya weekly W1, dipakai untuk melihat tren jangka panjang. Artinya kita melihat jangka panjangnya dulu, weekly, tapi kita bisa melihat analisa untuk entry dan exitnya itu menggunakan time frame jangka menengah, hal ini H4 atau D1, untuk mencari sinyal entry sebelum kita masuk membuka posisi. Sedangkan time frame lebih rendah ya, misalnya H1 atau mungkin kadang H4 digunakan untuk mencari momen entry untuk lebih presisi setelah konfirmasi dari time frame utama. Intinya time frame utamanya adalah 1 hari D1, time frame lebih tinggi untuk melihat tren ke depan, W1 weekly, dan untuk mengambil posisi kita bisa lihat dengan menggunakan H1 1 jam atau kita menggunakan 4 jam atau H4. Dari sini rekan trader, inti yang bisa kita dapat adalah swing trading cocok untuk trader yang tidak bisa memantau pasar setiap saat. Harap diingat, swing trading cocok untuk trader yang tidak bisa memantau pasar setiap saat. Biasanya para trader tersebut mengandalkan kombinasi analis multi time frame, weekly yang panjang, daily untuk melihat pergerakannya, dan
open posisinya itu menggunakan H4 atau H1. Jadi analisisnya lebih banyak ke multi time frame. Secara garis besar rekan trader, kita bisa lihat pasti ada keuntungan dan kekurangannya. Berbicara keuntungan, kita bisa lihat bahwa yang pertama, swing trading ini kita tidak perlu memantau chart secara terus-menerus. Oleh karena itu sangat cocok untuk trader dengan kesibukan yang sangat luar biasa. Karena posisi bisa ditahan dalam beberapa hari. Keuntungan yang kedua adalah potensi profit lebih besar. Karena menargetkan pergerakan harga yang lebih panjang. Ya, dalam hal ini kita bisa trading hingga puluhan hingga ratusan pips. Keuntungan berikutnya adalah lebih tenang secara psikologi. Ya, ini juga yang paling utama, lebih tenang secara psikologi. Kenapa? Karena swing trading ini tidak membuat kita stres. Seperti scalping atau mungkin daily trading di mana cepat berubah pergerakannya. Karena swing trading ini trading agak sedikit panjang, rekan trader, berminggu-minggu, semingguan, berminggu-minggu. Oleh karena itu secara garis besar tidak terlalu stres kita. Keuntungan berikutnya adalah biaya transaksi lebih rendah. Dalam hal ini kita tidak sering masuk atau keluar market sehingga spread dan komisinya lebih hemat. Dan keuntungan yang terakhir adalah lebih fleksibel dalam manajemen waktu. Dalam hal ini kita cukup analisa sekali atau 2 kali sehari, melihat pola pergerakannya, melihat fundamental yang terjadi. Nah, dari sinilah kita bisa menentukan arah trading kita ke depan. Ini adalah keuntungan dari swing trading. Berbicara tentang keuntungan, sudah barang tentu ada kekurangannya juga rekan trader. Nah, untuk kekurangan dari swing trading ini adalah yang pertama, butuh modal yang lebih besar. Jadi ini kekurangannya rekan trader ya. Sorry, ini keuntungannya saya belum hapus, harusnya kekurangannya. Kekurangannya adalah butuh modal yang besar karena posisi ditahan lama. Biasanya stop loss itu lebih lebar atau mungkin marginnya lebih besar. Kekurangan berikutnya adalah resiko gap, harga, dan impact dari news yang terjadi. Kita bisa lihat bahwa kekurangannya risiko gap dan harga, risiko gap harga dan news. Kita bisa lihat dalam hal ini posisi bisa terpengaruh oleh berita fundamental, misalnya berita FOMC atau berita non-farm payroll atau berita-berita lainnya, atau mungkin juga karena geopolitik yang terjadi. Nah, akibatnya ya impactnya itu sangat luar biasa rekan trader. Ini kelemahannya dari swing trading. Berikutnya adalah kita butuh kesabaran yang sangat tinggi. Dalam hal ini profit tidak instan, harus menunggu berhari-hari. Dan selanjutnya kita overnight risk. Overnight risk dalam hal ini posisi nginap kita yang terjadi karena kita tradingnya panjang ya. Makanya kita akan terkena swap fee ya, biaya inapnya terkena, kecuali apabila kita trading menggunakan akun bebas swap. Nah, itu lain lagi. Nah, kalau pakai akun bebas swap artinya bebas ya, tapi kalau biasanya trading pakai akun biasa, standar atau yang lain-lainnya, itu pasti kita akan kena swap fee-nya, biaya inapnya pasti akan terjadi. Itu salah satu kelemahannya. Dan kelemahan berikutnya adalah posisi psikologi terganggu saat floating loss. Nah, kalau berbicara tentang floating loss ini, karena posisinya ditahan lama, floating minus bisa cukup besar sebelum akhirnya kita profit. Nah, ini dia. Ini termasuk salah satu kelemahan dari swing trading. Nah, dari sini, rekan trader, kenapa swing trading ini sangat dinikmati oleh para trader dalam hal ini trader forex. Nah, rekan trader bisa lihat berdasarkan gambar ini, ilustrasi, kenapa swing trading ini sangat dinikmati oleh para trader forex. Yang pertama, lebih santai dan tidak stres. Di sini rekan trader bisa lihat bahwa trader tidak perlu menatap chart setiap hari, setiap menit seperti scalping atau day trading.
Serta kita bisa lihat juga bahwa pergerakan harga lebih panjang, memberikan waktu untuk berpikir sebelum entry atau exit. Ini alasan kenapa swing trading sangat dinikmati oleh para trader forex ya. Yang berikutnya adalah potensi profit lebih besar per trade. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa kita menargetkan pergerakan harga beberapa hari hingga beberapa minggu, sehingga satu trade yang kita lakukan bisa menghasilkan puluhan hingga ratusan pips. Dan kita bisa membuat hasil trading kita ini lebih signifikan jika dibandingkan hanya mengandalkan pergerakan kecil. Alasan berikutnya adalah bagaimana fleksibilitas waktu. Biasanya kita bisa trading sambil menjalani pekerjaan atau aktivitas lainnya. Karena fleksibel ya, karena panjang rekan trader. Jadi ya cerita kasarnya kita open posisi, kita menunggu panjang, artinya kita bisa menggunakan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Alasan berikutnya adalah efektif dengan analisa multi time frame. Tadi udah dibilang bahwa menganalisa multi time frame, kita menggunakan time frame D1, weekly untuk melihat arah, panduannya D1, sedangkan untuk open posisi itu menggunakan H1 atau H4. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa seorang trader bisa memanfaatkan tren jangka menengah sambil mengatur strategi di time frame yang lebih rendah. Sehingga kita bisa membuat strategi lebih sistematik dan terukur. Dan berikutnya kita bisa lihat bahwa lebih hemat biaya transaksi. Dalam hal ini posisi bisa lebih lama, berarti jumlah transaksi lebih sedikit ya, karena tradingnya panjang jadi kita tidak terlalu open posisi, sehingga dari sini kita bisa sedikit memaksimalkan biaya spread dan komisi yang lebih rendah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, psikologi trading lebih stabil. Dari sini kita bisa lihat bahwa seorang trader tidak terburu-buru, rekan trader, seorang trader tidak terburu-buru dalam membuat suatu keputusan. Ya, floating loss bisa dikelola dengan sabar karena fokus pada tren jangka menengah, bukan fluktuasi yang kecil. Nah, dari sini kita bisa melihat alasan kenapa swing trading ini sangat dinikmati oleh para trader semuanya. Selanjutnya rekan trader, secara garis besar intinya swing trading bisa memadukan potensi profit yang tinggi, manajemen risiko yang lebih santai, dan fleksibilitas waktu, sehingga banyak trader sangat menyukainya. Yang menjadi pertanyaan, strategi apa saja yang bisa digunakan dalam swing trading? Di sini kita bisa lihat swing trading bisa dengan menggunakan price action. Ini termasuk sebenarnya strategi sih relatif ya, tapi kita bisa melihat apabila kita bisa menggunakan salah satu strategi adalah swing trading sesuai dengan gambar yang kita lihat di sini. Jika kita melihat trading menggunakan price action, maka kita akan bisa mencari pola candlestick yang menunjukkan potensi reversal di ujung sebuah tren. Misalnya kita lihat pin bar dan lain-lain ya. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat ya, pin bar seperti gambar yang rekan trader lihat, body yang sangat kecil tapi sumbunya panjang atau bawahnya lebih panjang. Nah, inilah yang menunjukkan adanya penolakan harga untuk bisa melanjutkan tren sebelumnya. Tapi yang perlu kita perhatikan juga bahwa pola-pola 2 candle dan 3 candle yang sebenarnya lebih valid bisa dijadikan sebagai acuan trading dengan menggunakan strategi reversal. Strategi berikutnya yang bisa dijadikan acuan swing trading adalah swing trading dengan menggunakan pola chart. Nah, dalam hal ini swing trading dengan menggunakan pola chart, kita juga bisa mengidentifikasi potensi reversal. Contohnya di gambar ini adalah pola head and shoulder ya. Secara garis besar pola ini ditandai dengan terbentuknya 3 titik yang melambangkan bahu kiri atau left shoulder, kepalanya atau head, dan bahu kanan ya. Pada suatu
pada suatu uptrend ya, dalam hal ini uptrend bawah kiri kepalanya dan bawah kanan ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa muncul pola head menandakan upaya dari buyer untuk mendorong harga lebih tinggi. Ini ditandai dengan head yang lebih tinggi dari left. Headnya, kepalanya lebih tinggi dari bahu sebelah kiri rekan trader. Dari sini kita bisa lihat bahwa tanda-tanda reversal bisa kita temukan di bahu selanjutnya atau bahu sebelah kanan atau right shoulder-nya. Nah, apabila right shoulder-nya ini lebih rendah ya dari head atau bahu sebelah kiri, maka ini akan menjadi pertanda bahwa kekuatan buyer mulai melemah. Nah, tapi jangan terburu-buru dulu entry sell ya. Kita harus mengkonfirmasikannya lagi dengan melihat apakah trend bearish sudah mulai terjadi apa belum ya. Jadi tetap juga kita akan melihat juga rekan trader. Nah, strategi berikutnya juga yang bisa menjadi acuan adalah swing trading dengan menggunakan sinyal divergensi. Seperti gambar di sini rekan trader bisa lihat dengan jelas. Swing trading dengan menggunakan sinyal divergensi. Di sini sudah sangat jelas ada pola divergensi yang bisa menjadi pertanda terjadinya reversal. Intinya kita trading dalam hal ini reversal kita bisa melihat menggunakan pola divergensi ya. Biasanya para trader analis ya teknikal ya yang ingin mendeteksi adanya divergensi, mereka akan memasang ya beberapa indikator lah ya yang selalu digunakan, dan biasanya indikator yang dipakai itu indikator-indikator divergensi, misalnya stochastic, RSI, MACD ataupun momentum divergen. Momentum. Nah, ini bisa menjadi acuan yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Dari sini rekan trader, tips dan persiapan menjadi swing trader. Nah, saya memberikan 3 tips. Yang pertama, kita mampu mengidentifikasi awal dan akhir dari suatu tren. Ini sangat penting rekan trader semuanya untuk bisa mengidentifikasi awal dan akhir sebuah tren, karena sangat riskan atau akan menjadi malapetaka jika swing trader melakukan entry buy di saat tren bullishnya berakhir. Nah, ini sangat riskan rekan trader semuanya. Alasan berikutnya rekan trader ya, tips berikutnya, kita mengasah pengetahuan fundamental kita. Orang swing trader harus mempunyai pengetahuan fundamental karena pergerakan tren biasanya tidak hanya dipicu oleh faktor teknikal, tapi juga oleh faktor fundamental. Oleh karena itu, harap diasah pengetahuan fundamental kita. Dan yang paling terakhir adalah kita harus mengatur money management sebaik mungkin. Di sini sudah sangat jelas berbicara tentang money management. Memang terlihat sangat menyenangkan saat memiliki target profit yang lebih tinggi. Ya, tapi kita membutuhkan pengaturan money management yang sebaik mungkin. Inilah yang menjadi alasan utama untuk kita bisa sukses dalam trading swingnya. Dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa menjadi seorang swing trader bisa memberikan hasil yang positif apabila dilaksanakan dengan baik. Selama berada di jalur yang tepat, resiko yang ditempuh juga akan lebih kecil jika dibandingkan dengan gaya trading lain. Namun kita harus waspada bahwa swing trading dalam forex tetap bergantung pada fluktuasi harga dan kondisi di pasar. Secara khusus, swing trading sangat rentan akan fase-fase korektif harga. Oleh karena itu, kita perlu mewaspadainya agar tidak salah entry di pasar yang belum benar-benar memulai tren yang baru. Nah, ini dia rekan trader. Ini adalah penjelasan dari bagaimana alasan kenapa trader sangat menikmati atau menyukai swing trading. Oke rekan trader semuanya, demikianlah edukasi kita pada kali ini. Saya berharap bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat terus dan terus belajar. Salam Profit Indonesia.